Gang itu sempit dan agak remang. Hanya ada satu lampu jalan yang berkedip di ujungnya. Rian menarik koper kecilnya sambil menghela napas. Sudah hampir maghrib, dan ia belum menemukan kos yang cocok. Beberapa tempat yang ia datangi sebelumnya terlalu mahal untuk kantong mahasiswa baru sepertinya. Langkahnya terhenti di depan sebuah pagar besi yang catnya sudah mengelupas. Di balik pagar itu berdiri rumah 2 lantai bercat putih kusam. Sebagian temboknya sudah retak. Ada papan kayu bertuliskan "Terima Kos Putra. Hubungi Pak Soleh," yang tergantung miring di samping gerbang. Rian ragu-ragu, tapi karena waktu sudah sore, ia memutuskan untuk mencoba. Ia mengetuk pagar pelan. Tidak lama kemudian, seorang pria parubaya dengan wajah tirus keluar. Rambutnya sedikit memutih, matanya sayu, dan ia mengenakan sarung dengan kaos oblong lusuh. "Cari kos, nak?" tanya pria itu dengan suara berat. "Iya, Pak. Masih ada kamar kosong?" "Ada. Masuk saja." Rian mengikuti pria itu masuk ke halaman yang dipenuhi pot bunga. Bau tanah basah bercampur wangi bunga melati. Samar-samar tercium entah dari mana. Asalnya pria itu memperkenalkan diri sebagai Pak Soleh, pemilik kos. Rumahnya memang terlihat besar, tapi suasananya terasa aneh. Seperti terlalu sunyi untuk ukuran rumah kos. Hanya suara detik jam dinding dari ruang tengah yang terdengar jelas. Kamar nomor 3 masih kosong, pas di ujung lorong lantai bawah. "Kalau mau, langsung saya tunjukkan," kata Pak Soleh sambil berjalan mendahului. Lorong menuju kamar itu sempit. Lampunya redup dan beberapa bohlam berkedip. Lantainya terbuat dari ubin tua bermotif bunga, sebagian retak dan mengelupas. Akhirnya, mereka sampai di sebuah pintu kayu yang catnya mengelupas. Di bagian atas pintu tertempel angka 3 yang miring. Pak Soleh membuka pintunya, dan Rian langsung merasakan hawa dingin menyergap dari dalam. Kamar itu lumayan luas. Ada kasur tipis, lemari kayu, meja kecil, dan jendela yang menghadap kebun belakang. Tapi cat dindingnya kusam. Ada bercak-bercak, seperti bekas rembesan air. Dan yang paling aneh, bau anyir bercampur wangi melati terasa cukup menyengat. "Baunya agak aneh ya, Pak," ujar Rian sambil menutup hidung. Itu mungkin karena lama nggak dipakai. Nanti juga hilang kalau sering dibuka jendelanya," jawab Pak Soleh santai. "Harga sewanya murah sekali. Hanya 500.000 per bulan." Tanpa pikir panjang, Rian setuju. Ia pikir kalau cuma masalah bau, itu bisa diatasi nanti. Setelah membayar uang muka, Pak Soleh memberikan kunci kamar dan langsung meninggalkannya. Malam mulai turun. Setelah membereskan barang-barangnya, Rian keluar sebentar untuk membeli makan di warung depan gang. Saat ia kembali, lorong rumah kos terasa lebih mencekam. Lampu di dekat kamarnya meredup, dan suara lantai kayu berderit setiap ia melangkah. Ia mencoba mengabaikan perasaan aneh itu. Mungkin karena ia belum terbiasa. Malam itu, ia memutuskan untuk begadang mengerjakan tugas kuliah sambil menonton film di laptop. Waktu menunjukkan pukul 12 malam. Tiba-tiba, Rian mendengar suara tap, tap, tap. Seperti langkah kaki di lorong. Awalnya pelan lalu terdengar. Semakin cepat, seolah seseorang sedang berjalan mondar-mundir. Penasaran, ia bangkit dan mengintip dari celah pintu. Tapi lorong itu kosong. Tidak ada siapa-siapa. Saat ia hendak kembali duduk, hawa dingin tiba-tiba menyelimuti tubuhnya. Bulunya merinding tanpa sebab. Mungkin cuma penghuni lain. Gumamnya mencoba menenangkan diri. Tapi anehnya, belum pernah melihat satupun penghuni lain sejak sore tadi. Menjelang pukul 3 pagi, Rian terbangun karena mendengar suara lirih seperti orang menangis. Awalnya samar, tapi lama-lama semakin jelas. Suaranya berasal dari arah kebun belakang, tepat di luar jendela kamarnya. Dengan rasa penasaran bercampur takut, ia bangkit dan mendekati jendela. Tangannya bergetar saat ia menyingkap gorden. Di bawah cahaya bulan yang pucat, terlihat sosok seorang wanita berdiri membelakangi jendela. Rambutnya panjang terurai, gaunnya putih kotor, dan ia terisak pelan. Rian membeku. Tubuhnya seolah tertancap di tempat. Lalu matanya menangkap sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Punggung wanita itu bolong besar menganga. Dan dari lubangnya terlihat jelas organ tubuh yang bergerak pelan. Seperti berdenyut, Rian menutup mulutnya rapat-rapat, berusaha menahan teriakan. Wanita itu berhenti menangis. Lalu dengan gerakan perlahan namun pasti, kepalanya berputar, menoleh ke arah jendela. Wajahnya pucat seperti mayat, matanya hitam pekat, dan senyumnya menampilkan deretan gigi tajam yang berlumuran darah. Rian mundur terburu-buru, terjatuh di lantai. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Detik berikutnya, lampu kamar berkedip-kedip, dan terdengar suara ketukan pelan di pintu. Tok, tok, tok. Rian menahan napas. Ia tidak berani bergerak. Kitek itu semakin keras lalu berhenti sunyi.
hanya terdengar detak jantungnya sendiri. Dengan sisa keberanian, ia meraih selimut dan menutupi seluruh tubuhnya. Bau melati yang sangat kuat memenuhi ruangan, membuatnya hampir mual. Suara napas berat terdengar tepat di dekat telinganya. Rian memejamkan mata, berdoa dalam hati. Sampai akhirnya, tanpa ia sadari, ia tertidur karena kelelahan dan rasa takut yang memuncak. Keesokan paginya, cahaya matahari menembus celah gorden. Rian terbangun dengan tubuh lemas. Ia menatap sekeliling, semuanya tampak normal. Tidak ada tanda-tanda sosok menyeramkan itu. Hanya bau melati samar yang masih tersisa di udara. Ia mencoba menganggap semua itu hanya mimpi akibat kecapekan. Tapi, saat ia melangkah ke arah pintu, ia melihat sesuatu di lantai dekat kusen noda merah kecoklatan yang tampak masih baru. Jantungnya berdegup kencang. Dalam hati, ia mulai merasa ada yang tidak beres dengan kamar nomor 3. Rian duduk di teras rumah kos sambil menyeruput kopi instan. Matanya masih berat karena tidur hanya beberapa jam. Tapi pikirannya terus kembali pada kejadian semalam. Ia melirik ke lorong, hanya deretan pintu yang tertutup rapat. Suara kehidupan nyaris tidak ada. Ia belum pernah melihat siapapun keluar masuk selain Pak Soleh. Saat sedang melamun, seorang pemuda berkaos hitam keluar dari kamar dekat pintu depan. Rambutnya acak-acakan, wajahnya pucat. Ia membawa piring berisi mie instan, lalu duduk di bangku panjang di dekat Ryan. "Baru ngekos di sini ya?" tanya pemuda itu sambil mengaduk mie. "Iya mas, baru kemarin. Saya Rian." "Bayu, udah sempat ngobrol sama yang lain belum?" "Belum, malah saya belum tahu siapa saja yang tinggal di sini." Bayu hanya tersenyum tipis. Ada jeda canggung beberapa detik sebelum ia berkata pelan, "Kamu, kamar nomor berapa?" 3. Bayu menghentikan sendoknya di udara. Pandangannya berubah serius. "Nomor 3, harusnya kamu nggak tidur di situ. Kenapa emang?" "Kamar itu punya cerita sendiri. Dulu ada cewek namanya Sinta, kos di situ, cantik, ramah, tapi katanya dia pernah nolak seorang pria yang naksir dia. Orangnya aneh, suka bawa-bawa jimat. Gak lama setelah itu, Sinta ditemukan meninggal di kebun belakang, perutnya robek dan yang aneh, punggungnya bolong." Rian terdiam. Hawa dingin menjalar di lehernya. Terus, sejak itu banyak penghuni baru yang gak betah di kamar itu. Ada yang sakit mendadak, ada yang kabur tengah malam, dan ada juga yang hilang gak pernah ketemu. Rian berusaha tertawa, tapi suaranya terdengar kaku. Mungkin cuma gosip." "Kalau cuma gosip, kenapa semua orang di sini gak mau masuk kamar itu? Bahkan cuma buat ngepel," jawab Bayu lirih. Siang itu, Rian mencoba mengalihkan pikiran. Ia keluar ke kampus, mengurus jadwal kuliah, dan pulang menjelang sore. Tapi sejak memasuki halaman kos, suasana kembali menekan. Matahari mulai redup, dan bau melati samar menyambutnya dari lorong di depan pintu kamarnya. Ia melihat sesuatu yang membuatnya terhenti. Ada bekas goresan panjang di permukaan kayu, seperti bekas kuku. Jumlahnya banyak, dan arahnya dari bawah ke atas. Seolah sesuatu mencoba membuka pintu dari luar. Rian menelan ludah, lalu buru-buru masuk. Di dalam, semuanya terlihat seperti biasa. Ia mengunci pintu rapat-rapat. Malam pun tiba. Rian tidur lebih awal, tapi tepat pukul 12, suara tangisan itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat, bukan dari kebun belakang, tapi seperti tepat di luar pintu kamarnya. Tok, tok, tok. Suara ketukan itu datang, pelan tapi berulang. Rian menahan napas. Ia meraih senter dari meja, lalu perlahan mendekati pintu. Dari celah bawah pintu, ia melihat bayangan kaki-kaki telanjang, pucat, dengan darah yang menetes ke lantai. Tanpa sadar, ia mundur satu langkah. Detik berikutnya, gagang pintu berputar pelan, seolah seseorang mencoba masuk. Untungnya, pintu terkunci. Lalu, sesuatu terdengar dari arah jendela. Ketukan dari kaca. Rian berbolik. Dari balik gorden, terlihat siluet seorang wanita berdiri di luar. Rambutnya panjang menutupi wajah, gaunnya sobik-sobik. Dengan gemetar, Rian menyingkap gorden sedikit. Dan saat itu, jantungnya nyaris berhenti. Mata hitam pekat menatap langsung ke arahnya dari luar kaca. Bibir wanita itu bergerak, meski suaranya hanya lirih, "Bantu aku." Namun tiba-tiba, senyumnya berubah lebar, menampilkan deretan gigi yang tajam dan hitam. Dari lubang di punggungnya, sesuatu bergerak. Ulat-ulat putih merayap keluar, jatuh ke tanah. Rian menjerit, menutup gorden sekuat tenaga. Lampu kamar berkedip-kedip, lalu mati total. Dalam kegelapan, ia mendengar suara langkah masuk. Padahal pintunya masih terkunci. Suara itu berhenti tepat di samping ranjangnya. Lalu terdengar napas berat, diikuti suara berbisik di telinganya, "Dia yang membunuhku." Hawa dingin menyelimuti tubuh Rian.
Saat ia menoleh, hanya kegelapan yang menatap balik. Tapi aroma melati semakin menyengat, bercampur bau darah segar. Rian menutup kepalanya dengan bantal, berdoa sekuat hati. Sampai akhirnya, rasa takut itu memaksanya pingsan. Pagi harinya, Rian terbangun dengan kepala berat. Semua barang di meja berantakan, jendela terbuka lebar, dan lantai di dekat pintu basah oleh cairan merah kecoklatan. Saat ia membuka pintu untuk keluar, ia mendapati lorong sepi. Tidak ada suara penghuni lain. Tapi di dinding dekat pintunya, ada tulisan samar seperti goresan kuku, "Kembalikan aku." Rian duduk di tepi ranjang dengan wajah pucat. Matanya memandangi tulisan di dinding kamar yang samar-samar seperti tergores kuku. "Kembalikan aku." Dadanya terasa sesak. Kata-kata Bayu kemarin terus terngiang di kepalanya. Tentang Sinta, tentang kematian yang tidak wajar, tentang punggung yang bolong. Semua mulai terasa masuk akal dengan kejadian-kejadian aneh yang ia alami. Siang itu, Ryan memutuskan untuk mencari jawaban. Ia mengetuk kamar Bayu. "Bay, kamu pernah lihat?" Dia, Bayu, yang sedang duduk di lantai menatap Ryan lama, lalu menghela napas. "Pernah. Sekali. Waktu itu aku hampir mati ketakutan. Makanya aku gak pernah lagi lewat lorong belakang setelah tengah malam. Dia ngomong sesuatu padaku," katanya Pak Soleh yang membunuhnya. Mendengar itu, ekspresi Bayu langsung berubah tegang. Ia menutup pintu dan berbisik. "Banyak yang curiga, tapi gak ada bukti. Dulu Sinta kos di sini gratis. Katanya bantu-bantu bersihin rumah. Malam sebelum dia mati, ada yang lihat dia masuk ke kamar Pak Soleh. Besoknya, dia hilang. Lalu ditemukan di kebun belakang. Dalam keadaan..." Bayu tidak melanjutkan. "Tapi, Rian sudah bisa membayangkan sisanya, Bay. Aku mau keluar dari sini. Malam ini juga." "Jangan. Malam ini hujan. Gerbang pasti dikunci. Kalau mau selamat, kunci pintumu rapat-rapat. Jangan buka apapun yang terjadi." Malam pun tiba, bersamaan dengan hujan deras yang mengguyur atap seng. Angin menderu-deru, membuat daun pintu dan jendela bergetar. Rian duduk di sudut ranjang, memeluk lutut. Lampu kamarnya redup, dan suara gemericik air bercampur dengan petir membuat suasana semakin mencekam. Pukul 12:15, suara itu datang lagi. Tangisan lirih, kali ini dari dalam lorong. Semakin lama semakin dekat. Tok tok tok. Kirik pelan terdengar di pintu kamarnya. Rian menutup telinga, berusaha mengabaikannya. Tapi ketukan itu berubah menjadi gedoran keras. Duk duk duk. Buka pintunya. Suara perempuan serak terdengar dari balik pintu. "Tidak, pergi!" teriak Rian sambil mundur. Tiba-tiba, suara itu berubah menjadi tawa lirih yang menusuk telinga. Dari bawah pintu, mengalir cairan merah pekat yang berbau anyir, menyebar ke lantai kamarnya. Rian panik. Ia melihat ke arah jendela. Tapi di luar hanya kegelapan dan hujan deras. Petir menyambar, dan di kilatan cahayanya, ia melihat sosok wanita itu berdiri di kebun belakang, menatap ke arah kamarnya. Punggungnya bolong menganga. Ulat-ulat putih keluar dan jatuh bersama darah yang menetes ke tanah. Perlahan, sosok itu menghilang dari kebun. Tapi detik berikutnya, lampu kamarnya berkedip-kedip. Dan saat menyala lagi, wanita itu sudah berdiri di sudut kamar. Rian terperanjat, mundur hingga punggungnya menabrak dinding. Wanita itu berjalan, pelan mendekat, kakinya menimbulkan bunyi basah di lantai. Matanya hitam pekat, bibirnya bergerak menggumamkan kata yang sama berulang-uling. "Kembalikan aku, kembalikan aku." Aku nggak tahu maksudmu apa." Rian berteriak sambil menangis. Wanita itu berhenti tepat di depannya. Bau melati bercampur darah membuat Rian mual. Lalu, dengan suara pelan namun tajam, ia berkata, "Pak Soleh, di gudang, dia simpan sisaku." Seketika Rian teringat gudang kecil di dekat kebun belakang. Ia pernah melihatnya siang hari, terkunci rapat dengan gembok besar. Entah keberanian dari mana, Rian berlari keluar kamar meski hujan deras masih mengguyur. Lorong rumah kos kini dipenuhi jejak kaki basah yang menuju ke arah kebun. Saat sampai di gudang, ia mendapati gemboknya terbuka, seolah sudah menunggu. Dengan tangan gemetar, ia mendorong pintu. Bau busuk langsung menyergap hidungnya. Di dalam, hanya ada satu lampu bohlam redup yang menggantung di atas lantai tanah becek. Di sudut, Rian melihat sebuah peti kayu tua. Ia membuka penutupnya dan hampir muntah. Di dalamnya, tergeletak tubuh seorang wanita dalam keadaan membusuk. Rambut panjangnya masih utuh, wajahnya rusak, dan punggungnya bolong besar. Di sekitar tubuh itu, ada beberapa kain putih berlumur darah, serta kalung kecil yang patah. Rian mundur,
Napasnya terengah-engah. Suara tangisan tiba-tiba terdengar di belakangnya. Saat ia menoleh, sosok wanita itu berdiri di pintu gudang, menatapnya dengan mata kosong. "Terima kasih," katanya lirih. Tubuhnya perlahan memudar, meninggalkan aroma melati yang semakin samar hingga hilang. Namun sebelum Rian sempat keluar dari gudang, sebuah suara lain terdengar, suara langkah berat mendekat dari balik kegelapan. Muncullah Pak Soleh dengan tatapan tajam. "Kamu lihat sesuatu?" "Ya." Suaranya dingin, "Pak. Ini semua apa? Harusnya kamu gak ikut campur urusan orang mati." Pak Soleh melangkah maju, tangannya memegang parang berkarat. Rian mundur ke sudut, panik. Hujan di luar semakin deras menenggelamkan teriakannya. Yang terakhir Rian lihat adalah bayangan besar Pak Soleh mengangkat parang sebelum semuanya gelap. Pagi harinya, Bayu mendapati kamar nomor 3 terbuka. Semua barang Ryan masih ada, tapi ia menghilang tanpa jejak, persis seperti penghuni sebelumnya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, suara tangisan di kamar nomor 3 kembali terdengar. Namun kini terdengar dua suara.